Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Hingga kini masih banyak kaum muslimin di luar sana yang masih belum paham dan masih salah menafsirkan soal ujian, azab dan istidraj melalui sudut pandang musibah. Padahal, ketiga hal tersebut memiliki arti yang jauh berbeda. Hal yang menimpa orang lain pun dapat berbeda meskipun sama-sama terkena musibah. Lalu apa sih perbedaan dari ujian, azab dan istidraj? Berikut penjelasannya. Hal yang perlu diketahui adalah tidak semua musibah adalah ujian. Tidak semua ujian juga sebagai azab. Bahkan istidraj adalah awal kebahagiaan dari kesengsaraan yang nyata. Lantas, bagaimana perbedaan ketiganya yang sesungguhnya antara azab, ujian dan istidraj? Apakah ada yang kini tengah kita rasakan dalam menjalani kehidupan? Simak di sini. Perbedaan ujian, azab dan istidraj. 1. Ujian. Hal pertama yang akan kita bahas adalah ujian. Karena ujian merupakan suatu bentuk musibah yang diterima oleh mereka yang beriman dan juga rajin beribadah. Ujian adalah bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman. Bertujuan untuk menguji sejauh mana keistiqomahan serta sekuat apa keyakinanmu akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Ujian ini biasanya diberikan seperti kebangkrutan, kurangnya harta, takut kelaparan, fitnah, cacian serta permasalahan dengan manusia melalui perkara dunia. Selanjutnya, agar lulus dari ujian yang Allah berikan, kita harus senantiasa ikhlas dan sabar dalam menerima dan menjalankannya. Meski mungkin sangat berat untuk dilalui, asalkan tidak meninggalkan ibadah dan malah semakin giat dalam beribadah, maka kemudahan akan datang setelahnya. Jangan terbesit sekalipun untuk berpikir bahwa Allah tidak mencintai kita. Tidak sama sekali. Justru Allah ingin membuat kita lebih kuat lagi dalam beriman, menjalani kehidupan dan bertawakal akan segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Azab. Seperti kita ketahui, azab adalah sebuah musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bagi para hambanya yang selalu melalaikan kewajiban dalam ketaatan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab adalah sebagai sebuah bentuk peringatan untuk kembali padanya dan juga peringatan kepada orang-orang di sekitarnya agar senantiasa beribadah dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, apabila kamu sedang sering bermaksiat, malas beribadah, lalu datang sebuah musibah, janganlah sebut hal tersebut sebagai ujian. Musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadamu saat itu adalah azab yang juga menjadi sebuah peringatan. Mereka yang beruntung adalah di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab, mereka kembali dan tidak melakukan tindakan tercela lagi. Namun, bagaimana kalau azab tersebut menjadikanmu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, kematian yang buruk? Merugilah kita di akhirat. Karena itulah, terkadang Allah memberikan musibah sebagai sebuah sentilan agar kita kembali kepadanya. Hal tersebut merupakan bukti sayangnya Allah terhadap kita agar senantiasa ingat dan beribadah kepadanya. Musibah yang turun bukanlah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci kita, melainkan tanda kasih sayangnya. 3. Istidraj. Istidraj adalah salah satu bentuk kesenangan yang Allah berikan kepada hamba yang lalai terhadapnya. Terlihat sebagai sebuah bentuk kebahagiaan, namun sejatinya istidraj adalah bentuk jebakan. Bagi mereka yang tak pernah sholat, zakat atau menunaikan kewajiban lainnya namun segala urusannya lancar serta rezekinya terus bertambah, beban hidup tak terlihat. Yang ada hanya berfoya-foya dan hidup dalam kesenangan duniawi. Tanda itulah yang dimaksudkan sebagai istidraj. Istidraj bahkan lebih mengerikan karena azab yang pedih kelak menanti di hari pembalasan. Istidraj adalah suatu bentuk yang Allah berikan kepada mereka yang gila dalam mencintai dunia. Ia mengunci hatinya akan akhirat dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan yang nyata agar celaka karena lalai dalam beribadah akibat terlalu sibuk dalam urusan dunia. Lantas, mengapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Hal ini lantaran Allah sudah memberikan peringatan namun mereka tetap gelap mata akan kebenaran. Akibat dari dosanya yang besar, maka Allah pun mengunci hati mereka dari hidayah. Mereka dibiarkan menikmati kesenangan dunia hingga akhir hayatnya sehingga seluruh dosanya ditangguhkan di hari akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tak termasuk ke dalam istidraj. Nah, itulah perbedaan ujian, azab dan istidraj. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Amin. Semoga bermanfaat.
Jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke semua media sosial kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.